Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Sistem Kontrol Terprogram. Bersama saya Muhtafsir dari Teknik Otomasi Industri SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana mengoperasikan software pemrograman PLC, EcoStructure, Machine Expert Basic. Untuk memulai pemrograman PLC dengan menggunakan software EcoStructure Machine Expert Basic ini, kita awali dengan men-setting hardware PLC yang kita gunakan. Di sini kita aktifkan setting, kemudian masuk ke configuration, dan kita atur tipe PLC-nya sesuai dengan namepad yang ada di bagian depan PLC. Kita gunakan dalam praktek ini yaitu tipe TM221CE40R. Tipe CE40R ini memiliki arti di mana C adalah sumber tegangan PLC ini berasal dari 220 volt AC. Kode E memiliki arti tersedianya port Ethernet yang bisa digunakan untuk komunikasi dengan perangkat luar. 40 memiliki arti jumlah line input dan line output dengan perbandingan input 3 dan output 2, sehingga dengan 40 ini memiliki jumlah line input 24 dan line output sekitar 16. Untuk kode R memiliki arti interface output yang kita gunakan yaitu menggunakan hardware relay. Jika kode T berarti tipe device-nya untuk output menggunakan transistor. Perbedaan relay dengan transistor yaitu di mana relay bisa digunakan untuk jenis output AC maupun DC dengan kecepatan yang rendah, sedangkan tipe T memiliki fungsi untuk hardware output dengan sumber tegangan DC. Ini biasanya digunakan untuk kecepatan yang tinggi. Oke, kita atur tipenya CE40R, kemudian di play. Kita close, dan kita mulai dengan project yang baru. Selanjutnya kita atur tipe protection. Di sini ada dua tipe proteksi yaitu read dan write. Kalau kita aktifkan read, artinya di sini ada proteksi yang digunakan untuk proses upload, di mana upload artinya proses membaca program yang ada di PLC oleh komputer. Sehingga kalau kita masukkan password di sini, saat kita akan membaca program yang ada di PLC dengan komputer, dia akan meminta passwordnya. Sedangkan tipe write protection digunakan untuk melindungi PLC dari proses download, yaitu proses transfer program yang ada di komputer ke controller atau PLC. Pada praktek kali ini kita nonaktifkan semua protection-nya, sehingga di sini ada peringatan you should set active but application protection, artinya kamu seharusnya mengaktifkan dua aplikasi proteksi. Kita abaikan saja, kita apply. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dari komunikasi. Ada dua jenis komunikasi yang kita bisa gunakan untuk pemrograman PLC, yaitu komunikasi mini USB dan yang kedua adalah komunikasi port Ethernet atau Modbus TCP/IP. Untuk memulai pemrograman atau menggunakan PLC yang baru, kita aktifkan dulu IP Ethernet-nya dengan menggunakan tipe kelas C, yaitu dengan diawali dengan 192, kolom yang kedua 168. Nah, kolom berikutnya ini Anda bisa gunakan alamat IP di bawah 255. Contoh, di sini saya gunakan 1 dan di sini 100. Selanjutnya untuk subnet mask kita
gunakan alamat defaultnya yaitu 255, 255 dan 25 dan diakhiri dengan angka 0. Nah, di sini terakhir untuk security parameternya kita aktifkan semua. Nah, sehingga bisa terbaca oleh protokol Ethernet. Oke, kita play. Ini kita mulai dengan pemrograman. Saya akan jelaskan beberapa menu di bagian atas ini, yaitu pertama, fungsinya untuk menambah rung atau baris program. Ini adalah salah satu rung. Kalau kita tambahkan satu di sini, nanti ada dua di sini. Kalau kita tambahkan satu lagi di sini, nanti akan ada 3 baris program. Nah, kemudian kita bisa gunakan juga untuk menghapus, yaitu delete rung. Kita aktifkan rung yang kita buang atau hapus, kemudian kita aktifkan delete. Ya, kita aktifkan lagi rung yang akan kita buat, kemudian kita delete. Oke. Kemudian di sini ada kontak NO, kemudian ada kontak NC dan output. Untuk memulai membuat program, kita awali dengan pembuatan simbol di sini. Ya, kita aktifkan simbol. Fungsi simbol adalah pemberian nama suatu alamat memori. Contoh, kita gunakan line input dengan alamat I0.15. Ya, kita beri nama di sini simbolnya SW atau saklar 1. Kita add. Nah, di sini adalah muncul simbolis. Kemudian kita tambahkan contoh selanjutnya I0.16. Kita beri nama SW2. Ya, kita add, tambahkan lagi. Ini adalah alamat-alamat input. Sekarang kita tambahkan simbolis untuk alamat output. Diawali dengan persen, kemudian key, ya, key 0, titik 10. Kita beri nama di sini lampu 1. Oke, ini adalah simbolis yang kita pakai untuk praktek kali ini. Selanjutnya kita buat pemrograman untuk rangkaian DOL misalnya atau direct on LAN. Kita aktifkan kontak NO. Kita di sini masukkan simbolnya SW1 yaitu saklar 1 dengan alamat alamatnya I015, kemudian kita pasang outputnya di sini. Ya. Lampu 1 kita pakai untuk outputnya. Kemudian kita kunci, kita tambahkan, kita tulis garis di sini. Ya, kita tuliskan garis. Kalau kita hapus di sini bisa kita hapus. Kita pasang di sini garisnya. Kita beri penguncian di sini lampu. Ini adalah fungsi untuk mengunci kondisi saklar momentari yang kita gunakan pada alamat 15. Sekarang kita tambahkan stopnya di sini. Ini adalah contoh sederhana dari pemrograman yang kita akan simulasikan. Di sini akan kita simulasikan dengan menggunakan commissioning.
diawali dengan Launch Simulator sini. Kemudian kita aktifkan Start Controller. Kita lihat programnya sekarang. Nah, ini. Nah, kita aktifkan F1. Jadi caranya kita klik 2 kali dengan cepat. Kemudian kita stop, contohnya. Kita klik 2 kali dengan cepat. Kita ulangi. Ketika saklar SV1 diaktifkan, diklik 2 kali dengan cepat, maka output akan menyala dan akan mengunci saklar ketika saklar itu posisinya off. Kemudian kita stop di sini, kita klik 2 kali dengan cepat lagi, lampu akan mati. Itulah cara mensimulasikan program yang kita buat. Untuk menstopnya kita gunakan fungsi stop controller, kemudian stop simulator, ya. Kemudian di sini kita simpan. Caranya adalah kita buat dulu folder, ya. Kita buat folder di suatu drive, contohnya di drive D di sini. Ya, kita buat foldernya di drive D, klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Nah, di sini contoh kita buat latihan. Selanjutnya di sini kita save as project, ya. Save as project. Kemudian kita masuk ke D, dan di sini kita simpan di folder yang sudah kita buat tadi, yaitu latihan program PLC. Nah, untuk pemberian nama saya sarankan dengan menggunakan tanggal ketika Anda latihan. Contoh di sini dengan tipe filenya SMBP atau Machine Basic Program. Kita save di sini. Nah, oke, di sini sudah ada nama latihan programnya. Demikian cara mengoperasikan software aplikasi pemrogram PLC EcoStruxure Machine Basic. Di video selanjutnya akan kita coba bagaimana membuat program sekuensial dengan 4 input dan 1 saklar stop serta 4 output. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.